Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristia, istri dari Bayu Haji Anwari atau Mu Anwar yang divonis penjara 15 tahun, subsidi 6 bulan dan restitusi 30 juta rupiah. Dalam video ini, saya akan menguraikan kejanggalan kesaksian petugas hotel berdasarkan studi berkas perkara. Saksi pertama yang dihadirkan dalam persidangan adalah MS, MJ, dan perwakilan Komisi Perlindungan Perempuan. Saksi hari berikutnya adalah Dr. Visum, LA, dan DS. Saksi hari berikutnya lagi adalah 3 orang polisi penyidik. Saya bertanya-tanya kenapa tidak dihadirkan saksi petugas hotel. Bukankah petugas hotel yang bertugas pada tanggal kejadian adalah saksi yang paling relevan? Dia adalah orang yang langsung bersentuhan dengan tamu dan dapat memberikan informasi yang lebih spesifik terkait kejadian di tempat. Berdasarkan studi berkas perkara, beginilah kesaksian petugas hotel yang sudah bekerja di sana sejak tahun 2018. Adapun BAP tersebut diambil tahun 2023, sebelum sidang. Demikian bunyi hasil sesuai berkas. Kata petugas hotel tadi. Jadi, awalnya pada tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 12.22. Saat itu, saya dan rekan saya sedang dinas shift pagi yang dimulai jam 7.00 sampai 15.30. Kemudian datang seorang laki-laki dengan membonceng seorang perempuan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna silver hitam dengan nopol sekian dan langsung memarkirkan kendaraan di lorong depan kamar jenis standar tersebut. Lalu, didatangi rekan saya yang saat ini sudah tidak bekerja lagi di hotel. Lalu kemudian diantar oleh rekan saya ke kamar nomor 409 dan langsung dilakukan pembayaran oleh laki-laki tersebut kepada rekan saya. Dan rekan saya mencatat nomor polisi kendaraan laki-laki tersebut. Kemudian sekira pukul 13.57, laki-laki tersebut meninggalkan hotel dan sistem pembayaran secara tunai diserahkan kepada roomboy dan kemudian roomboy menyetorkan kepada kasir. Menurut BAP, petugas tersebut tidak mengetahui adanya tindak asusila pada tanggal 10 Mei 2021 tersebut. Dan menurutnya, pihak Polres menyebutkan bahwa TKP adalah di kamar 404 dan 409. Petugas tersebut membenarkan bahwa ada catatan nomor kendaraan suami saya pada tanggal 10 Mei 2021 di kamar 409. Bahwa menurutnya, berdasarkan catatan tamu tersebut, tidak diketahui nama pemesan kamar 409 yang dicatat adalah nomor kendaraan dan jenis motor suami saya. Berikut kejanggalan-kejanggalan yang saya temukan. 1. Deskripsi kerja yang membingungkan. Berdasarkan BAP, saksi tersebut bekerja sebagai roomboy bagian motel yang tugasnya menyiapkan kunci kamar, mengantar, menerima pembayaran, dan mencatat nomor polisi kendaraan. Namun ada kejanggalan dalam alur kerja ini. Tugas mencatat nomor polisi kendaraan dilakukan di area parkir, berarti seharusnya itu di luar ruangan, yang tidak relevan dengan tugas utamanya di dalam ruangan. Bagaimana mungkin seorang roomboy yang sibuk mengurus tamu di dalam ruangan sempat mencatat kendaraan tamu di luar ruangan? Jika benar ini adalah prosedur standar hotel, mengapa data nomor kendaraan lebih diutamakan daripada identitas tamu seperti nama atau nomor KTP? Hal ini sangat tidak lazim. 2. Detail peristiwa terlalu sempurna. Dalam kesaksian, petugas hotel tersebut memberikan narasi yang sangat detail, seolah-olah ia adalah saksi mata utama. Ia mengingat dengan jelas bahwa seorang laki-laki membonceng perempuan mengendarai motor Honda Supra X warna silver hitam, memarkir kendaraan di lorong depan kamar, dan melakukan pembayaran secara tunai sebelum pergi sekitar pukul 13.57. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang dapat mengingat sedetail ini untuk kejadian 2 tahun lalu? Apalagi jika tamu tersebut adalah orang asing, salah satu dari banyak tamu lainnya. Jika saksi hanya mendengar cerita atau menyaksikan peristiwa ini, sedangkan yang bersentuhan adalah rekannya dan suami saya, bukankah seharusnya rekannya yang dijadikan saksi, bukan dirinya? 3.
Kaitan kesaksian dengan suami saya. Kesaksian petugas hotel tidak menyebutkan nama pemesan kamar. Hanya mencatat nomor kendaraan dan jenis motor. Apakah saksi melihat langsung wajah suami saya? Mengingat Mei 2021 adalah masa pandemi COVID-19, masyarakat diwajibkan memakai masker di tempat umum. Apakah saksi yakin mengenali wajah tamu tersebut? Lebih jauh lagi, bagaimana jika kendaraan tersebut dipinjam oleh orang lain? Tanpa bukti langsung, sangat tidak logis menuduh suami saya berdasarkan kesaksian yang penuh dengan celah. 4. Ketidakhadiran saksi dalam sidang. Yang lebih mengherankan, saksi petugas hotel ini tidak hadir dalam persidangan. Kenapa? Bukankah kesaksiannya menjadi salah satu dasar tuduhan? Ketidakhadirannya justru menimbulkan pertanyaan besar tentang validitas kesaksiannya. 5. Mana bukti check-in peristiwa lainnya? Suami saya didakwa melakukan tindakan asusila 3 kali di hotel tersebut pada tanggal tidak jelas antara April 2021 hingga Desember 2021. Kenapa saksi, si petugas hotel tadi, hanya menemukan bukti check-in pada tanggal 10 Mei 2021 saja? Perlu publik ketahui bahwa berdasarkan kejanggalan tersebut, saya semakin yakin bahwa suami saya tidak bersalah. Meskipun kesaksian saya diabaikan secara hukum, tapi sesungguhnya saya adalah saksi paling valid karena suami saya bersama keluarga pada waktu Ramadan. Tanggal tersebut adalah 2 hari sebelum Idul Fitri. Bisa dipastikan suami saya bersama saya. Kegiatan kami antara lain menyiapkan makanan untuk buka puasa atau paket lebaran untuk dibagikan atau hal lain terkait lebaran. Saya yakin suami saya tidak melakukan hal bodoh membuang berkah Ramadan hanya demi mendapatkan MJ. Saya berbicara begini sekaligus ditujukan kepada publik supaya mengetahui keadaan sebenarnya di balik kasus asusila Bayu Januari, serta tidak menghakimi dan menghujat seolah-olah tahu kejadiannya. Saya juga berbicara kepada sahabat-sahabat suami saya yang sampai saat ini masih menaruh asumsi baik. Saya yakin mereka mengenal bagaimana perilaku suami saya. Saya juga memohon kepada Polda Jateng untuk menanggapi laporan saya secara positif atas perbuatan MS dan MJ, bahwa mereka memberi kesaksian palsu di bawah sumpah, bahwa suami saya pergi ke hotel dan menghilangkan keperawanan MJ. Saya mohon pada penegak hukum lainnya supaya berkenan membela saya, membuka kebenaran kasus ini dan menindak pelaku pelanggaran sesuai hukum dengan seadil-adilnya. Saya hanya ingin keadilan. Sejak awal penangkapan hingga sekarang, kami mengalami ketidakadilan hukum. Semoga di tahun 2025, keadilan bagi keluarga kami bukan cuma mimpi. Terima kasih.